Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nailatul Ummah, NIM T20197078. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vektor. Untuk definisinya sendiri, yaitu konsep vektor berkaitan erat dengan ide geometris dan segmen garis. Atau di sini kita juga dapat mendefinisikannya sebagai objek geometris yang memiliki besar dan arah serta ditandai dengan anak panah. Selanjutnya yaitu mengenai segmen garis. Di sini segmen garis berarah adalah kuantitas dengan besaran dan arah atau sebuah ruas yang salah satu ujungnya dinamakan titik pangkal dan ujung yang lain dinamakan titik akhir. Yang selanjutnya yaitu definisi secara historis. Secara historis, vektor didefinisikan sebagai segmen garis terarah. Pengalaman yang telah mengajarkan kita untuk mempertimbangkan dua segmen garis berarah untuk mewakili vektor yang sama. Vektor dikatakan ekuivalen apabila memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi, pada gambar 1.1 kita dapat melihat bahwa PQ, RS, dan TU semuanya ekuivalen dan memiliki vektor yang sama. Yang selanjutnya yaitu operasi pada vektor itu sendiri meliputi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor yang pertama. Hasil penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik vektor yang pertama dan ujung di ujung vektor yang kedua. Vektor yang direpresentasikan sehingga titik terminal atau ujung dari A bertepatan dengan titik intal atau ekor dari B. Kemudian A plus B diwakili oleh panah yang memanjang dari ekor A ke ujung B seperti pada gambar 1.2. Nah, di sini sangat jelas bahwa definisi penambahan ini sesuai dengan gagasan kesetaraan, yaitu jika A sama dengan A aksen dan B sama dengan B aksen, maka A plus B sama dengan A aksen plus B aksen. Ini juga komutatif, A plus B sama dengan B plus A. Nah, di sini pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa cara lain untuk mengatakan bahwa sisi-sisi yang berhadapan dari jajar genjang adalah sama dan sejajar. Nah, yang selanjutnya yaitu operasi pengurangan pada vektor. Di sini operasi pengurangan pada vektor prinsipnya sama dengan penjumlahan, namun dengan membalik arah vektor pengurangannya. Nah, di sini jika B adalah sebuah vektor, min B didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan B, tetapi berlawanan arah. Seperti pada gambar 1.4. Nah, di sini A min B sama dengan A plus min B. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Nama saya Hilmiatus Ada dengan NIM T20197053. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang perkalian vektor dengan angka dan koordinat kartesius pada vektor. Nah, yang pertama yaitu perkalian vektor dengan angka. Nah, di sini lambang A bisa dikatakan dengan besaran vektor A. Berarti ini artinya vektor ya. Nah, kemudian meskipun tidak sama dengan S mutlak yang menunjukkan nilai mutlak suatu bilangan S. Nah, contohnya yaitu A, bilangan A tidak pernah negatif, dan A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Nah, karena A dan min A memiliki besar yang sama. Nah, kemudian kita dapat menulis vektor A sama dengan minus vektor A, dan vektor A dikurangi B sama dengan vektor B dikurangi A. Nah, persamaan segitiganya yaitu bisa kita tulis vektor A ditambah vektor B kurang dari sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, jika S adalah bilangan dan A adalah vektor, maka SA dapat didefinisikan sebagai vektor yang besarnya S mutlak dikali dari A, dan jika S positif, maka akan menunjuk ke arah yang sama. Nah, sedangkan jika S negatif akan menunjuk berlawanan arah. Nah, setiap vektor SA itu disebut dengan kelipatan skalar dari A. Nah, berikut adalah sifat dasar dari operasi perkalian vektor dengan angka. Yang pertama yaitu 0 dikali A sama dengan 0. Nah, kemudian 1 dikali A sama dengan A. Kemudian
min 1 dikali A sama dengan min A. Kemudian yang selanjutnya, S ditambah T dikali A sama dengan SA ditambah TA. Yang ketiga yaitu S dikali A ditambah B sama dengan SA ditambah SB. Yang terakhir yaitu S dikali TA sama dengan ST dikali A. Nah, itu tadi sifat dasar dari operasi perkalian vektor dengan angka. Nah, selanjutnya yaitu sebuah vektor yang besarnya 1 itu bisa disebut juga dengan vektor satuan. Nah, kemudian untuk mendapatkan vektor satuan dalam arah A, bagi A dengan vektor A atau sama dengan A dikalikan dengan inverse vektor A. Atau bisa kita lihat ini rumusnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang koordinat Kartesius. Nah, di sini kita bisa perhatikan sistem koordinat Kartesius dalam bidang. Nah, diperoleh dengan memasukkan dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu berlabel X dan Y, dengan satuan panjang yang sama pada kedua sumbu. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar 1.7. Nah, kemudian kami berasumsi bahwa pembaca sudah terbiasa dengan konstruksi ini, yang menetapkan korespondensi satu ke satu antara titik-titik di pesawat dan pasangan berurutan X, Y angka. Nah, misalkan I menyatakan vektor satuan yang sejajar dengan sumbu X dalam arah X positif, dan J adalah vektor satuan dalam arah Y positif. Nah, setiap vektor pada bidang dapat ditulis secara unik, yaitu dalam bentuk A sama dengan A1I ditambah A2J. Nah, ini untuk pilihan bilangan yang sesuai. Nah, kemudian angka-angka ini masing-masing disebut komponen A dalam arah X dan arah Y. Nah, komponen vektor dalam arah tertentu yaitu proyeksi ortogonal dari vektor dalam arah itu. Nah, selanjutnya yaitu besarnya A dapat ditentukan dari komponen-komponennya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, untuk menentukan komponen vektor, setiap segmen garis berarah yang mewakili vektor dapat digunakan. Nah, jadi jika P1, X1, Y1, dan P2, X2, Y2 adalah titik-titik pada bidang XY, nah, vektor yang diwakili oleh segmen garis berarah P1, P2 yaitu X2, X1I ditambah Y2, Y1J. Nah, segmen garis berarah lain yang setara dengan P1, P2 akan memberikan komponen yang sama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Binovi Astuti. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan tentang vektor uang. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan pada vektor uang ini. Yang pertama adalah menyatakan vektor dalam ruang. Yang kedua ada vektor posisi 2 titik. Yang ketiga ada penjumlahan pada vektor uang. Yang keempat ada perkalian pada vektor uang. Dan yang kelima adalah menentukan sudut arah. Yang pertama yaitu menyatakan vektor dalam ruang. Setiap vektor dapat dinyatakan dalam bentuk vektor A sama dengan A1I plus A2J plus A3K, di mana I, J, dan K adalah vektor satuan dalam arah X, Y, dan Z positif. Bisa dilihat pada gambar ya. Lalu untuk A1, A2, dan A3 adalah komponen atau proyeksi ortogonal vektor A dalam arah X, Y, dan Z. Jadi dalam arah X itu A1, proyeksi ortogonalnya ada A1, dalam arah Y itu ada A2, dan dalam arah Z itu ada A3. Vektor posisi 2 titik. P1 itu ada X1. Jika P1 itu X1, Y1, dan Z1, P2 itu titiknya X2, Y2, dan Z2, dan P3 itu X3, Y3, dan Z3 adalah titik-titik dalam ruang. Maka vektor yang diwakili oleh P1, P2 adalah X2 min X1I plus Y2 min Y1J plus Z2 min Z1K. Langsung ke contoh soalnya aja. Jika P1 itu 2,4,6, P2 itu 5,6,7, maka vektor titik P1, P2 adalah, langsung dimasukkan ke rumus yang ini ya. X2 min X1, di sini X2-nya adalah 5 dikurangi 2I plus Y2 min Y1J. Di sini Y2-nya adalah 6 dikurangi dengan Y1-nya adalah 4.
ditambah Z2 min Z1K. Di sini Z2-nya adalah 7 dikurangi dengan 6K. Maka hasilnya adalah 3I plus 2J plus K atau 1K. Selanjutnya adalah penjumlahan pada ruang vektor. Jika ada vektor A itu A1, A2, dan A3 dan vektor B itu B1, B2, dan B3, maka penjumlahan pada vektor A plus B itu sama dengan dalam kurung A1 plus B1I ditambah dengan A2 ditambah dengan B2J ditambah dalam kurung A3 tambah B3K. Contoh soalnya, vektor A itu 3I plus 4J dan vektor B itu 2I plus 2J min K. Maka penjumlahan dari vektor A dan vektor B adalah langsung dimasukkan ke rumusnya ya. Maka 3 ditambah 2I plus 4 ditambah 2J plus 0. Di sini kan K-nya nggak ditulis, berarti K-nya itu 0. 0 plus min 1K. Maka hasilnya adalah 5I plus 6J min K. Perkalian pada vektor ruang. Alasan serupa untuk perkalian dengan skalar atau bilangan menunjukkan bahwa perkalian skalar dengan vektor A itu sama dengan skala dikali A1I ditambah skala dikali A2J ditambah skala dikali A3K. Contoh, vektor A itu 2, min 3,5, maka 3A, 3 itu namanya skalar ya, 3 dikali vektor A adalah 3 dikali 2I ditambah 3 dikali min 3J ditambah 3 dikali 5K. Maka hasilnya 6I min 9J plus 15K. Menyatakan besaran dalam vektor. Dalam menentukan besaran pada suatu ruang, maka bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jika A menyatakan sebuah vektor, maka A dapat menyatakan vektor A sama dengan A1I plus A2J plus A3K. Besaran vektor atau panjang vektor dapat dicari dengan persamaan, yaitu akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Langsung ke contohnya. Jika vektor dari A 2I plus 2J min K, maka tentukan besaran atau panjang vektor ruang dari A. Maka langsung saja masuk ke rumusnya ya. Akar dari A1 itu 2 kuadrat plus A2 itu ada 2 kuadrat plus A3 itu ada min 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 9 adalah 3. Yang terakhir adalah menentukan sudut arah. Jadi untuk menentukan sudut arah itu ada di sini ada sumbu I, Y, Z. Dalam sumbu I dan di sini ada vektor A. Jadi di sini untuk menentukan sudut arah dari alfa, beta, dan gamma itu dapat dibuat dengan untuk sumbu alfa itu dapat diproyeksikan dari vektor A, yaitu dari nanti digambar atau ditarik garis ke sini. Lebih jelasnya kayak gini ya, bentuknya nanti membentuk segitiga. Maka cos dari alfa itu, cos itu kan dapat dicari dengan samping per miring. Sampingnya itu adalah A1 dan miringnya adalah panjang dari vektor A. Begitu juga untuk cos beta dan cos gamma. Ini kan besaran vektor A, akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Itu untuk menghilangkan akarnya, maka bentuknya dijadikan A kuadrat semua ya. Lalu dimasukkan A1-nya ini dimasukkan. A1 kan dapat dicari dari ini. A1 sama dengan cos alfa kali panjang vektor A. Panjang vektor A ini diubah jadi A kuadrat. Jadi A kuadrat cos kuadrat alfa plus A kuadrat cos kuadrat beta plus A kuadrat cos kuadrat gamma. A kuadratnya dicoret semua, jadi tinggal cos kuadrat beta alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma sama dengan 1. Oke, saya Tia Prameswari. Di sini NIM saya T2019-7065. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan. Langsung aja kita simak videonya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan, di mana langkah pertama dalam memecahkan beberapa masalah dalam mekanika adalah memilih sistem koordinat. Nah, misalnya nih, jika masalahnya melibatkan partikel yang meluncur menuruni bidang miring. Nah, mungkin lebih mudah untuk mengambil salah satu sumbu. Nah, di sini katakanlah sumbu X. Sumbu X ini sejajar dengan bidang, kemudian sumbu Z tegak lurus terhadap bidang. Nah, setelah memilih sistem koordinat tertentu, kita dapat berbicara tentang vektor posisi partikel. Nah, di sini diwakili oleh segmen garis berarah yang memanjang dari titik 0,0,0 ke titik X, Y, Z. Nah, di mana partikelnya berada dalam I, J, dan K. Nah, itu adalah vektor XI plus YJ plus ZK. Nah, sebenarnya kita juga boleh mengatakan ini sebagai vektor posisi partikel. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contohnya. Jika sebuah partikel bergerak dari posisi awal, ini posisi awalnya. Ntar aku kasih ini ya. Ini bergerak dari posisi awal X1, Y1, Z1 ke posisi lain. Ini posisi lainnya X2, Y2, dan Z2. Perpindahan partikel adalah vektor yang diwakili oleh segmen garis berarah yang memanjang dari posisi awal ke posisi akhirnya. Nah, di sini posisi akhirnya adalah, bentar, aku kasih pen, X2 min X1I ditambah dengan Y2 min Y1J ditambah lagi dengan Z2 min Z1K. Nah, di sini kita langsung ke berikutnya, di mana patut diperhatikan adalah posisi awal dari R1, yaitu sama dengan X1I ditambah dengan Y1J ditambah dengan Z1K, dan kemudian posisi vektor akhirnya adalah R2, di mana R2 sama dengan X2I ditambah dengan Y2J dan ditambah lagi dengan Z2K. Nah, di sini, bentar, aku kasih tanda. Ini R1, ini R2, jadi perpindahannya adalah R2 dikurangi dengan R1. Nah, vektor posisi akhir dikurangi dengan vektor posisi awal. Ini posisi akhirnya R2, posisi awalnya R1. Oke, langsung masuk ke slide selanjutnya, di mana slide selanjutnya akan menjelaskan tentang perpindahan partikel. Nah, perpindahan tidak seperti vektor posisi adalah sifat histeristik partikel. Nah, di sini perpindahan partikel adalah model yang sempurna untuk sebuah vektor gitu. Nah, kemudian jika partikel mengalami perpindahan A dan kemudian perpindahan lain B, jelas bahwa perpindahan yang dihasilkan adalah A plus B. Nah, di sini pada gambar 1.2 ya, di mana gambar 1.2 sudah dijelaskan pada materi yang pertama. Langsung aja. Nah, di sini gaya juga merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor selanjutnya itu udah ada pada pelajaran fisika. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.